Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penanganan dan perawatan pasca panen. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Nikita Sari, yang kedua Halmia, yang ketiga Elsa, yang keempat Muhammad Syahrul Prasetyawan, yang kelima Restu Geneva, yang keenam Sari Nugrahyani Syam, dan yang ketujuh Dwi Gina Nabila. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri pertama. Buah-buahan dan sayuran merupakan komponen penting dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Selama ini, peningkatan konsumsi yang besar menyebabkan kekhawatiran yang lebih besar pula dari penyakit yang kemungkinan atau memungkinkan terbawa selama pasca panen produk segar. Oleh karena itu, perlu difokuskan pada keamanan produk-produk segar, khususnya untuk mengurangi dan menghilangkan unsur patogen dari buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri kedua. Baik, saya di sini masih akan menjelaskan tentang latar belakang mengenai ozon. Salah satu alternatif penggunaan O3 atau biasa yang disebut ozon dapat digunakan sebagai agen antimikroba, dan pada akhir abad ke-19 ozon digunakan untuk memurnikan air minum. Ozon juga merupakan molekul gas oksigen yang pada awal abad ke-20 digunakan sebagai desinfektan. Kegunaan gas ozon dapat berkembang di berbagai bidang industri pangan, farmasi, pengolahan polutan, tekstil, dan lainnya. Di bidang industri pangan, ozon dapat digunakan sebagai desinfektan untuk sterilisasi, mengatasi efek logam berat dalam bahan pangan, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan taraf keamanan pangan. Penggunaan ozon dalam produk akan memperpanjang masa segarnya dan terhindar dari dampak negatif seperti kerusakan warna, penurunan nilai nutrisi, dan sebagainya. Saat ini ozon digunakan di lebih dari 30 industri yang berbeda karena memiliki tingkat kapasitas oksidan yang cukup tinggi dan juga karena keefektifannya pada spektrum mikroorganisme yang jauh lebih luas daripada klorin dan desinfektan lainnya. Mungkin itu, terima kasih. Selanjutnya pemateri ketiga saya persilahkan. Jadi saya akan menjelaskan definisi yang pertama, yaitu definisi tentang ozon. Jadi ozon ini merupakan bentuk lain dari oksigen. Yang membedakan keduanya adalah oksigen mengandung 2 molekul O sedangkan ozon mengandung 3 molekul O. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pengawetan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pengawetan ini merupakan suatu usaha atau teknik yang dilakukan oleh manusia sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan pada bahan pangan. Pengawetan ini sebaiknya dilakukan pada saat bahan pangan masih segar. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai pengawetan dengan menggunakan metode ozon. Jadi pengawetan dengan menggunakan metode ozon ini dilakukan untuk mengawetkan buah dan sayur. Pengawetan dengan menggunakan metode ozon ini tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Jika kita menggunakan lemari pendingin untuk mengawetkan suatu bahan pangan, dia akan berfungsi untuk menjaga suhu agar tetap stabil sehingga bahan pangan tidak cepat rusak. Sedangkan ozon akan bekerja untuk membunuh bakteri yang terdapat pada bahan pangan sehingga bahan pangan tidak akan cepat mengalami kerusakan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya pemateri keempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana prinsip ozon dalam penanganan pasca panen dan perawatan. Prinsip ozon yaitu di mana atom oksigen akan mengalami tumbukan dengan molekul oksigen di sekitarnya sehingga akan membentuk ozon. Ozon di sini akan berperan membunuh mikroba atau bakteri
melalui sterilisasi air yang mengandung ozon. Jadi, ozon akan mengalami penguapan secara sendiri. Hal ini terjadi apabila ia terkena dengan sinar matahari dan mengakibatkan ozon kembali menjadi molekul oksigen seperti semula. Hal ini mengakibatkan ozon dapat mempertahankan nilai kandungan gizi pada pangan, dapat memperpanjang masa simpan pangan, dan meningkatkan tingkat keamanan pangan itu sendiri. Baiklah, materi kelima saya persilahkan. Mekanisme pengawetan bahan pangan menggunakan ozon, yaitu ozon dapat membunuh mikroba. Ozon akan bereaksi dengan protoplasma sel mikroba dan berperan sebagai oksidator. Aktifnya ozon terutama terletak pada permukaan sel mikroba. Gas ozon akan masuk ke dalam dinding sel mikroba dan akan mengubah permeabilitas dinding sel tersebut sehingga akan menyebabkan lisis atau pecahnya dinding sel mikroba. Air yang mengandung gas ozon dapat digunakan untuk mencuci buah dan sayuran hingga steril tanpa mengubah warna, aroma, dan tidak menguraikan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalamnya sehingga memperpanjang umur kesegarannya atau umur simpannya. Pengawetan menggunakan ozon ini juga tidak dapat mengubah nilai gizinya. Hal ini dikarenakan gas ozon mudah mengurai kembali menjadi oksigen ketika terkena sinar matahari dan juga mudah menguap. Baiklah, saya persilahkan pemateri ke-6. Baik, saya akan menjelaskan salah satu contoh penerapan pengawetan dengan menggunakan metode ozon. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengawetan metode ozon ini dapat diaplikasikan pada buah-buahan ataupun sayuran. Nah, salah satu contohnya yaitu pada sawi. Prosesnya yaitu dengan cara sawi dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air. Kemudian direndam pada air yang telah ditreatment dengan ozon selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu ditiriskan dan dikemas dengan menggunakan plastik polietilen ataupun plastik polipropilen. Nah, setelah itu disimpan pada penyimpanan suhu rendah atau suhu dingin, yaitu pada suhu sekitar 10 sampai dengan 12 derajat Celcius. Nah, perlakuan atau penanganan seperti yang telah diuraikan dapat memperpanjang umur simpan dari sawi tersebut. Jika pada umumnya sawi segar itu dapat bertahan sekitar 1 sampai dengan 2 hari saja, dengan perlakuan yang telah diuraikan tadi dapat memperpanjang umur simpannya sampai dengan 8 hari, tergantung dari jenis kemasan yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan plastik polipropilen, maka umur simpannya itu bisa sampai 4 sampai 5 hari. Apabila kita menggunakan plastik polietilen, umur simpannya itu bisa sampai 1 minggu atau sekitar 7 sampai dengan 8 hari. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan diperoleh yaitu buah dan sayur pasca panen tanpa penanganan dan perawatan tepat dapat mengalami kerusakan. Penggunaan ozon dalam pengawetan buah dan sayur dapat menjadi solusi yang tepat karena ozon mampu meluruhkan kontaminasi pestisida, bakteri, serta logam berat yang menempel pada permukaan buah dan sayur sehingga akan memiliki masa simpan yang lebih lama dan aman untuk dikonsumsi bagi kesehatan karena ozon bersifat mudah menguap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.